Kenalkan, nama saya Siti Rahmi, PJ dari kelas 3G. Di sini saya perwakilan PJ ingin mengadakan Zoom dengan tugas 2 penyuluhan yang terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok 3, kelompok 4, dan 5. Kebetulan kelompok 5 sedang tidak ada atau tidak ada komunikasi. Kita langsung lanjut saja mulai kelompok ketiga. Saya serahkan kepada moderator kelompok 3. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gestiani, saya perwakilan dari kelompok 3 sebagai moderator. Di sini kami akan menyampaikan materi atau penyuluhan tentang teknik menyusui. Kelompok kami terdiri dari Christian Nainggolan sebagai pemateri dan ada Maria Veronica Seri Pratama dan Muji Lestari sebagai penjawab. Kami akan membuka 3 sesi. Yang pertama sesi pembukaan, kedua sesi pemateri atau penyampaian penyuluhan, yang ketiga ada sesi tanya jawab dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Christian Nainggolan sebagai pemateri untuk memulai. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya dalam memulai penyuluhan ini. Untuk waktunya saya izin share screen dulu ya. Baik, langsung aja saya mulai penyuluhan ini. Selamat siang Ibu-Ibu. Perkenalkan, nama saya Christian Nainggolan yang akan melakukan penyuluhan kali ini. Gimana kabarnya Ibu-Ibu? Baik gak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Baik. Kalau gitu, saya mau bertanya dulu nih pertama-tama, Ibu-Ibu tahu gak sih bagaimana teknik menyusui yang baik dan benar itu seperti apa? Ada yang udah tahu belum? Belum tahu ya? Belum. Ya udah, mari kita memahami dulu ya, apa itu pengertian teknik menyusui yang baik dan benar. Baik. Dari definisinya dulu ya, teknik menyusui yang benar adalah kegiatan yang menyenangkan baik ibu sekaligus memberikan manfaat yang tidak terhingga pada anak dengan cara yang benar. Tujuannya itu untuk merangsang produksi susu dan memperkuat refleks menghisap bayi. Jadi teknik menyusui yang benar itu cara memberikan ASI kepada si bayi dengan posisi ibu yang benar sehingga memudahkan bayi untuk menyusui. Seperti itu. Mengerti Ibu-Ibu? Kita lanjut ya. Setelah pengertian ini, saya akan memberikan posisi-posisi dan perlekatan menyusui yang benar. Di sini ada posisi-posisi yang biasanya dilakukan ibu-ibu normal pada umumnya, yaitu dibagi menjadi 3 posisi. Yang pertama ada posisi berdiri, posisi duduk, dan posisi seperti tertidur di gambar ini ya. Jadi sebenarnya sama saja perlekatan menyusuinya. Caranya sama saja tetapi posisinya saja yang beda, yaitu ada yang duduk, berdiri, dan juga ada yang berbaring. Seperti ini ya. Ini yang berdiri, duduk, dan yang berbaring. Selain posisi umum pada ibu hamil, di sini juga ada posisi khusus pada bayi yang menyusui, yaitu yang pertama ini ada posisi normal, yaitu yang sudah tadi saya jelaskan ada 3, yaitu ada yang berdiri, duduk, dan ada yang berbaring. Untuk gambar yang kedua, ini adalah posisi ketika ibu di ruang perawatan, seperti persalinan sesar ataupun persalinan normal. Posisinya sama, hanya
membutuhkan kenyamanan si ibu dan kenyamanan si bayi. Yaitu posisinya biasanya kaki ibu diangkat tidak terlalu tinggi seperti gambar ibu ini, dialaskan dengan kedua bantal, dan tangan ibu tetap menjaga si bayi agar lebih terasa nyaman. Posisi yang ketiga ini, posisi biasanya dilakukan ibu di rumah, yaitu posisi yang biasanya diberikan secara nyaman mungkin, baik ibu maupun si bayi tersebut. Bisa tadi kayak berdiri, berbaring, ataupun duduk. Intinya diutamakan kenyamanan si bayi dan juga si ibunya. Yang keempat, ini ada posisi di mana ASI ibu penuh, yaitu dianjurkan posisi ibu itu berbaring tidak menghadap ke kanan maupun tidak menghadap ke kiri, seperti posisi yang ini. Jadi tidak dianjurkan ketika ASI penuh itu posisi ibu tidak seperti ini, tetapi seperti ini. Kenapa sih posisinya harus berbaring seperti ini? Karena ketika posisi ibu menghadap kanan ataupun kiri, itu akan membuat si ASI tersebut malah lebih cepat keluar. Karena ibarat tadi ASI-nya sudah kepenuhan, lalu posisinya juga salah, jadi mempercepat pengeluaran ASI tersebut. Itu. Lalu di sini ada posisi ketika ibu mendapatkan bayi kembar, yaitu posisinya bisa menggunakan penyangga bantal agar bayi terasa nyaman, dan kedua tangan ibu membuka agar menahan si bayi tersebut. Jadi anggap aja ini ya, boneka ini itu sebagai bayi ya. Jadi posisi ibu itu seperti ini. Kayak gini. Jadi menahan si bayi tersebut, lalu hanya didekatkan ke dada ibu. Seperti itu. Terus, biasanya banyak nih pertanyaan ibu-ibu ya. Untuk ibu-ibu yang baru pertama kali punya anak, kayak, kenapa sih ASI saya sulit banget keluar? Apalagi ibu-ibu yang baru pertama kali punya anak. Permasalahannya itu seperti itu aja biasanya. Tetapi di sini ada 3 cara untuk memperlancar pengeluaran ASI tersebut. Yang pertama, ibu bisa membersihkan puting susu dengan air atau minyak, sehingga epitel yang lepas tidak menumpuk. Jadi, ini anggap aja payudara ya. Jadi, ketika ibu yang biasanya baru pertama kali punya anak itu, ujung bagian putingnya itu masih tertutup bagi banyak epitel yang menumpuk. Kalau orang awam bilang itu kayak seperti daki putih-putih gitu loh di bagian ujung ini. Puting. Ibu bisa membersihkannya dengan menggunakan air ataupun minyak, sehingga epitel yang tadi masih menumpuk bisa bersih dan mempermudah pengeluaran si ASI tersebut. Seperti itu. Dan ada cara kedua juga nih. Puting ibu juga bisa ditarik-tarik ketika sedang mandi. Tujuannya agar permasalahannya kan biasanya si puting ibu itu yang kedua terlalu mendet ke dalam ya, ataupun kayak kecil putingnya. Nah, untuk membuat putingnya itu lebih besar ataupun lebih keluar, ibu bisa menarik-narik puting tersebut ketika mandi. Kenapa sih dilakukan saat mandi? Karena biasanya saat mandi itu saat yang tepat biasanya untuk memegang daerah tertutup seperti payudara, dan biasanya dilakukan saat mandi juga. Bagian payudara itu lebih rileks dan lebih gampang untuk ditarik-tarik. Seperti itu. Ketika kedua cara ini sudah dilakukan, tetapi kenapa sih pengeluaran ASI-nya itu nggak bisa? Ibu juga bisa menggunakan pompa ASI. Jadi, pompa ASI itu seperti alat yang dapat membantu ibu mengeluarkan ASI tersebut. Nanti ASI tersebut bisa disimpan suatu waktu ketika bayi membutuhkan. Seperti itu. Sampai sini paham ibu-ibu? Ya, paham Ibu. Paham. Setelah kita sudah mengetahui bagaimana sih cara untuk memperlancar pengeluaran ASI, di sini ada langkah-langkah menyusui yang benar. Biasanya kan ibu-ibu di rumah asal aja langsung menyusui si bayinya tersebut, tanpa ngelihat kebersihan si ibunya dulu gitu lah yang diutamain.
Jadi yang pertama itu ibu harus mencuci tangan dulu yang bersih. Setelah ibu udah bersih, baru bisa memegang si bayi. Karena biasanya kan bayi rentan ya terhadap kuman, bakteri kayak gitu-gitu kan. Jadi dia dahulukan si ibunya tersebut yang bersih. Setelah itu, setelah ibunya udah bersih, ketika ia menyusui, si ibu bisa peras sedikit ASI dan oleskan di sekitar puting. Jadi ibu bisa peras sedikit ASINya, lalu dioleskan di sekitar puting. Tujuannya apa sih dioleskan di sekitar puting? Tujuannya itu biasanya mulut si bayi itu kayak punya sensor gitu. Bisa mengetahui bau dan rasa ASI di sekitar payudara tersebut. Jadi bisa lebih gampang mencari si puting dalam menyusui. Terus yang ketiga, duduk dan berbaring sesuai posisi yang nyaman untuk ibu. Jangan hanya leher dan bahunya saja. Kepala dan tubuh bayi harus lurus dan hadapkan bayi ke dada ibu sehingga hidung bayi berhadapan dengan puting susu. Biarkan bibir bayi menyentuh puting susu ibu dan tunggu sampai mulut terbuka lebar. Jadi gini ibu-ibu, langkah menyusui benar itu kita juga harus mengetahui posisi si janinnya itu. Posisi kita kan seperti ini ya, memegang janin ya. Tidak hanya lehernya saja dan juga tidak hanya kepalanya saja yang diutamakan, tidak hanya segini. Tetapi juga bagian leher, kepala, badan, dan kaki juga itu harus satu garis lurus dengan tangan si ibu. Agar bayi juga lebih terasa nyaman. Setelah itu, bayi harus didekatkan ke bagian badan ibu, ke dada ibu. Setelah itu nanti si bayi tersendiri akan menghadap ke daerah si badan ibu dengan otomatis. Karena kenapa sih harus didekapin ke badan ibu? Coba ibu-ibu bayangkan aja ya, kalau kita menyusui dengan kepala seperti gini aja kan nggak nyaman ya. Jadi harus badannya juga yang ikut muter ke badan si ibu. Setelah badan bayi didekatkan ke badan ibu, nanti si mulutnya bayi ini akan mencari-cari ujung puting payudara ibu. Seperti itu. Contohnya seperti ini ya, pemegangannya itu. Jadi harus satu garis lurus tangan ibu. Tidak hanya kepala dan leher saja, tetapi badan, kaki juga harus satu garis lurus. Segera dekatkan bayi ke payudara sedemikian rupa sehingga bibir bawah bayi terletak di bawah puting susu. Jadi setelah badan ibu dekat, di sini juga saya akan mengajarkan bagaimana pemegangan payudara yang benar seperti apa. Sebenarnya itu pemegangan payudara itu tidak seperti ini ya, kalau ceritanya kita mau menyodorkan payudara ibu ke si bayi. Kenapa sih harus tidak seperti ini, tetapi seharusnya seperti ini? Karena kalau kita pegangnya seperti dicapit seperti ini, itu akan memacetkan perjalanan ASI untuk keluar gitu loh. Ibarat kalau ceritanya selang, ibu pencet tengah-tengahnya seperti ini, dia bakal nggak keluar kan airnya ya ibu-ibu. Begitu juga dengan ASI, jadi harus dipegang seperti ini. Setelah itu, nanti si ibunya sendiri akan menyodorkan payudaranya itu ke si mulut bayinya. Seperti ini ya. Nanti bayi tersebut akan otomatis membuka mulutnya lebar-lebar dan memasukkan seluruh bagian aerola ini. Aerola si ibu. Setelah masuk seluruh bagian aerola ke dalam mulut si bayi, nanti otomatis bagian mulut, bagian bibir bawah, dan dagu bawah si bayi akan terletak di bawah aerola. Seperti ini ya gambarnya. Kelihatan nggak ibu-ibu? Ibu-ibu kelihatan atau tidak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, masuk semuanya ya. Ya. Ini ada ya contohnya yang sudah tadi saya bilang. Jadi pemegangannya itu seperti ini. Seperti ini ya, pemegangan payudara. Tidak dicapit. Setelah itu, setelah payudara disodorkan, nanti mulut si bayi akan terbuka otomatis
lebar-lebar untuk memasukkan seluruh bagian areola ya. Bagian areola yang hitam ini ya ibu-ibu. Iya. Setelah itu di sini ada perlekatan yang benar dan perlekatan yang salah. Setelah tadi saya bilang tadi ya, ini tuh aerolanya harus semuanya masuk ke dalam mulut si bayi. Tidak hanya di bagian ujung si putingnya saja. Nih, kenapa sih harus seluruh aerolanya yang masuk ke dalam mulut si bayi? Karena ketika si bayi hanya menghisap bagian ujung putingnya saja, nanti susu ASI si ibu akan keluar muncrat. Gitu. Dan bayi pun tidak merasa nyaman nanti ketika sedang menyusui. Setelah itu, kita juga belajar mengetahui teknik menyusui yang benar. Pengamatannya seperti apa sih? Kayak gitu ya ibu-ibu. Yang pertama itu ada bayi tampak tenang. Seperti sudah saya jelaskan ya, ketika posisinya bayi sudah nyaman, posisi ibunya juga nyaman, bayi juga akan terasa tenang. Terus yang kedua, badan bayi menempel pada perut ibu. Sudah jelaskan tadi ya, didekatkan ke badan ibu. Terus yang ketiga, mulut bayi terbuka lebar. Yang keempat, dagu bayi menempel pada payudara ibu, yang tadi sudah saya jelaskan ya. Dan bagian areola masuk ke dalam mulut bayi. Areola bawah lebih banyak yang masuk. Yang sudah saya bilang ya, areola yang bagian bawah itu lebih banyak sebagian yang masuk. Karena bagian mulut bayi itu lebih terbuka, lebih lebar di bagian bawah. Hidung bayi mendekati dan kadang-kadang menyentuh payudara ibu. Mulut bayi mencakup sebagian mungkin areola. Lidah bayi menopang puting dan areola bagian bawah. Itu udah otomatis ya, ketika bayi memasuki semua areolanya ke dalam mulut, otomatis lidahnya itu menahan si bagian puting. Bibir bawah bayi melengkung keluar, bayi tampak menghisap kuat dengan irama perlahan. Puting susu tidak terasa nyeri, telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus, yang sudah saya tadi jelaskan ya. Jadi semua badan bayi harus satu garis lurus dengan tangan si ibu. Kepala bayi agak menengadah, dan bayi menghisap kuat dalam secara perlahan dan kadang disertai dengan berhenti sesaat. Jadi terkadang kalau bayi tiba-tiba berhenti menyusui itu bukan karena sudah selesai, tetapi itu mengistirahatkan si bayi untuk sejenak, baru nanti dilanjutkan lagi menghisap. Sini ya ada contohnya ya. Areola si ibu dimasukin semua ke mulut si bayi, sampai semuanya sudah masuk, baru bayi merasa nyaman untuk menyusui. Lama dan frekuensi menyusui. Sebaiknya tindakan menyusui bayi itu dilakukan di setiap bayi membutuhkan, karena bayi menentukan sendiri kebutuhannya. Jadi ibu-ibu itu sebenarnya tidak bisa menjadwalkan si bayi untuk menyusui, karena bayi mempunyai kebutuhannya sendiri. Dan ibu juga harus pintar-pintar nih mengetahui ketika si bayi menangis karena ingin meminta ASI, BAK, kepanasan, atau hanya ingin didekap. Ibu juga harus merasa perlu untuk menyusui bayinya. Dan bayi yang sehat pun biasanya bisa mengkosongkan satu payudara sekitar 5-7 menit nih ibu-ibu. Dan ASI di dalam bayi tersebut dapat kosong kembali sekitar 2 jam. Jadi dari situ ibu-ibu juga udah bisa kan merasakan harus disusuinya kapan gitu. Karena biasanya di perut si bayi tersebut ASI udah kosong dalam 2 jam. Seperti itu. Pada awalnya bayi memang tidak memiliki pola yang teratur dalam menyusui dan akan mempunyai pola teratur setelah 1-2 minggu kemudian. Terus bagaimana kalau ibu-ibu yang bekerja seharian, bagaimana menyusuinya? Biasanya untuk ibu-ibu yang bekerja itu bisa menyusui di malam hari. Kenapa sih dilakukan penyusuan di malam hari untuk ibu-ibu yang bekerja? Karena biasanya pengeluaran ASI, penyiasan ASI yang baru di dalam payudara ibu itu terjadi ketika di malam hari. Rangsangannya itu terjadi ketika di malam hari. Seperti itu. Dan untuk disarankan, ibu-ibu tidak menggunakan pakaian ketat ketika sedang menyusui bayi, karena akan menghambat pengeluaran si ASI tersebut, menghambat kualitas si ASI tersebut.
Seperti itu. Sampai sini ibu-ibu ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya? Waktunya masih ada ya? Atau Mungkin untuk sesi tanya jawab langsung saja yang tanyakan. di sini ada cuplikan sebentar ya tentang videonya. Halo semua, kembali lagi di Ensiklopedia.com. Kali ini kita akan sama-sama belajar posisi dan pendekatan saat bayi disusui dan ibu menyusui. Jadi, bagaimana sebenarnya posisi yang benar? Saya akan tampilkan gambar-gambar yang mendukung sembari saya akan memberi penjelasan yang mendukung. Nah, buat kamu yang baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini dan subscribe juga channel kesehatan saya, karena di sana saya sudah berbagi info kesehatan juga. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi ada ternyata posisi menyusui yang tepat ya, bagaimana posisi menyusui yang tepat dan bagaimana kita memperhatikannya. Gendong bayi ibu dengan seluruh tubuhnya menghadap tubuh ibu. Posisi hidung dan dagu bayi menghadap payudara. Tahan kepala, leher, dan punggung bayi dengan tangan. Bayi ibu sebaiknya menangkupkan seluruh bagian dari puting dan areola, yaitu bagian hitam di sekitar puting, masuk pada mulutnya. Bagaimana ibu-ibu? Sudah paham kan ya? Bagaimana perlekatan, posisi, lama, dan berat benar saat menyusui? Gimana ibu-ibu? Sebelumnya, apakah ada pertanyaan untuk ibu-ibu yang masih belum paham? Ada. Iya, pertanyaan. Halo. Iya, mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kementerian izin bertanya, bagaimana sebaiknya bayi itu diberi ASI sehari berapa kali? Terima kasih. Iya, baik kepada ibu-ibu, apakah ada lagi pertanyaannya? Boleh deh, saya ingin bertanya, Siti Rahmi. Bagaimana ya cara meredakan nyeri payudara saat menyusui gitu bagi ibu-ibu? Kan ada aja tuh abis menyusui kayak terasa sakit gitu. Itu bagaimana ya cara meredakan, cara mengatasinya? Gitu saja sih. Untuk ibu-ibu yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ya, saya rasa sudah cukup. Baik, saya langsung serahkan saja ke moderator ya. Terima kasih. Baik, terima kasih pemateri dan penanya juga. Izinkan kelompok untuk mencari jawaban terlebih dahulu ya.
Bagaimana kepada penjawab, apakah sudah ada jawabannya? Baik, saya yang akan menjawab pertanyaan Mayuhan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mujil Lestari. Saya akan menjawab pertanyaan Mayuhan Mutmainah, yaitu pemenuhan kebutuhan ASI pada bayi. Biasanya pemenuhan kebutuhan bayi itu sesuai kebutuhan bayi tersebut. Karena bayi perutnya akan kosong dalam waktu 2 jam. Bagaimana kepada Ayuhan, apakah sudah puas dengan jawabannya? Dia sudah puas. Makasih, Muji. Bagaimana, apakah sudah ada jawaban untuk pertanyaan Siti Rahmi? Baik, saya Mujil Lestari akan menjawab pertanyaan Siti Rahmi tentang pengurangan nyeri pada saat menyusui. Yang pertama itu, kita bisa mengurangi penggunaan bra yang terlalu ketat. Terus yang kedua, kita bisa meses pada payudara untuk memperlancar produksi ASI. Apakah kurang mengerti? Ya, baik, sudah dapat dipahami. Sudah. Baik, 2 pertanyaan sudah kami jawab. Apakah masih ada pertanyaan lain? Gimana Ibu? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya tutup saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan penyuluhan dari kelompok kami yang berjudul Nutrisi pada Ibu Hamil. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmi sebagai moderator, dan ada Rizka Maulida sebagai pemateri, ada Ayuhan Mutmainah sebagai sesi tanya jawab, kemudian sudah. Ada Rizka, dan Andris. Baik, kalau begitu kita serahkan saja kepada pemateri agar langsung mulai penyuluhannya. Baik, bisa dimulai, Rizka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulida. Saya di sini sebagai pemateri ingin melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu mengenai nutrisi ibu hamil. Baik, kita mulai sekarang ya ibu-ibu. Nah, di sini ada pengertian dari nutrisi. Nutrisi itu adalah gabungan proses yang terlibat dalam pengambilan nutrimen dan asimilasi serta pemakaiannya. Lalu ada nutrimen itu adalah makanan dan material gizi. Lalu nutrisi ibu hamil adalah zat-zat yang dibutuhkan pada ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin. Nah, di sini dalam konsumsi makanan, ibu hamil harus memperhitungkan nilai gizi makanan yang harus dikonsumsi, baik bagi dirinya maupun janin yang ada dalam kandungannya.
Kebutuhan gizi akan terus meningkat, terutama setelah memasuki kehamilan trimester kedua. Sebab pada saat itu, pertumbuhan janin berlangsung sangat cepat dan berat badan ibu pun terus turut naik pesat. Ini berbeda dengan kehamilan pada trimester pertama. Pada saat ini, pertumbuhan janin masih belum begitu pesat, sehingga kebutuhan gizinya juga belum optimal. Pada 2 bulan terakhir kehamilan, otak bayi berkembang sangat cepat. Pada periode ini, gizi diperlukan bagi perkembangan otak dan jaringan saraf sang bayi. Lalu sebaiknya makan setiap 4 jam sekali meskipun tidak lapar. Kemungkinan bayi lapar. Nah, lalu di sini ada kegunaan makanan pada ibu hamil adalah yang pertama untuk pertumbuhan janin yang ada dalam kandungan. Lalu yang kedua untuk mempertahankan keselutan dan kekuatan badan ibu sendiri. Lalu yang ketiga mempercepat kesembuhan luka-luka pada persalinan. Lalu keempat, yang terakhir sebagai cadangan masa laktasi atau masa menyusui. Lalu, makanan dengan gizi seimbang dapat diperoleh dari karbohidrat dan lemak sebagai sumber zat tenaga, protein sebagai sumber zat pembangun, serta vitamin dan mineral sebagai zat pengatur. Sumber tenaga yang menghasilkan kalori karbohidrat dapat diperoleh dari serealia atau sereal, umbi-umbian, sementara protein sebagai sumber zat pembangun dapat diperoleh dari daging, ikan, dan telur, kacang-kacangan, dan sebagai sumber zat pengatur. Vitamin dan mineral dapat diperoleh dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan nutrisi ibu hamil, yang pertama itu, ibu hamil harus makan teratur 3 kali sehari. Jangan harus tersustensi dari bahan makanan bergizi yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan diusahakan minum susu 1 gelas setiap hari. Lalu yang ketiga, menggunakan aneka ragam makanan yang ada. Yang keempat, memilih berbagai macam bahan makanan yang segar. Lalu di sini ada vitamin dan mineral untuk meningkatkan kebugaran. Nah, di sini ada vitamin A, vitamin B, kompleks, vitamin C. Lalu, vitamin A ini bermanfaat untuk pertumbuhan dan kesehatan sel dan jaringan janin. Sumber makanan yang terkandung vitamin A yaitu sayur berwarna merah, hati, kuning telur. Lalu, vitamin B kompleks dijumpai pada serealia, biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran hijau, ragi, telur, dan produksi susu. Vitamin B kompleks berguna untuk menjaga sistem saraf, otot, dan jantung agar berfungsi secara normal. Lalu vitamin C bermanfaat memudahkan penyerapan zat besi oleh tubuh selain untuk menjaga kesehatan gigi dan gusi. Lalu selanjutnya di sini ada vitamin D berguna untuk pertumbuhan dan pembentukan tulang bayi karena membantu penyerapan kalsium, sumbernya terdapat pada minyak hati ikan, kuning telur, dan susu. Lalu ada vitamin E berguna bagi pembentukan sel darah merah yang sehat yang terdapat dalam lembaga biji-bijian terutama gandum, kacang-kacangan, minyak sayur, dan sayuran hijau. Lalu ada asam folat berguna untuk perkembangan sistem saraf dan sel darah, dan banyak terdapat pada beras merah, buah-buahan, dan sayuran berwarna hijau gelap, seperti bayam, kembang kol, dan brokoli. Nah, lalu selanjutnya ada zat besi berfungsi untuk pembentukan darah. Kekurangan zat besi bisa menyebabkan anemia yang berbahaya bagi ibu dan bayinya. Kebutuhan zat besi meningkat pada trimester kedua dan trimester ketiga. Lalu ada kalsium. Konsumsi kalsium 1000 mg diperlukan untuk menjaga pertumbuhan tulang dan gigi, kontraksi otot, dan sistem saraf. Lalu yang terakhir ada zinc. Zinc merupakan mineral makroesensial untuk fungsi sistem reproduksi, pertumbuhan janin, sistem pusat saraf,
dan fungsi kekebalan tubuh. Lalu ini ada makanan yang harus dihindari oleh ibu hamil ya Ibu. Yang pertama listeria, dapat menyebabkan keguguran, bayi lahir mati, atau keracunan darah bakteri Listeria monocytogenes. Lalu yang kedua, bakteri E. coli, sering ditemukan pada daging yang diolah setengah matang. Nah, jadi kalau mengolah daging itu harus sampai matang, dan susu yang tidak mengalami pasteurisasi. Racun yang dikeluarkannya dapat merusak usus dan ginjal. Lalu ada salmonella dan toxoplasma. Untuk menghindari infeksi bakteri jenis ini, sebaiknya tidak mengkonsumsi daging dan telur dalam bentuk mentah atau setengah matang. Jadi, telur dan dagingnya itu harus benar-benar matang ya. Lalu di sini ada makanan ibu hamil pada tahap-tahap trimester 1 sampai 3. Pada trimester 1 dianjurkan porsi makanan kecil tapi sering. Bentuk makanan kering atau tidak berkuah. Nah, lalu pada trimester 2, hidangan lauk pauk hewani seperti telur, ikan, daging, teri, hati sangat baik dan bermanfaat untuk menghindari kurang darah. Lalu pada trimester 3, makanan harus disesuaikan dengan keadaan badan ibu. Bila ibu hamil mempunyai berat badan kelebihan, maka makanan pokok dan tepung-tepungan dikurang dan memperbanyak sayur-sayuran dan buah-buahan segar untuk menghindari sembelit. Dan sekian dari penjelasan nutrisi ibu hamil. Apakah ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini? Ada. Apakah ada yang ditanyakan? Ada. Baik, Muji, apa pertanyaannya? Langsung nanya ya. Baik, saya mencari bertanya. Biasanya kan ibu hamil berat badannya beda-beda. Nah, pertanyaannya, bagaimana pemenuhan kebutuhan gizi untuk ibu hamil yang kelebihan berat badan dan ibu hamil dianjurkan diet oleh dokter kandungan? Terima kasih. Baik, sama-sama. Apakah ada lagi? Baik, kalau tidak ada, izinkan kelompok kami untuk mencari jawabannya sebentar. Muji, tolong bisa diulangi pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana pemenuhan kebutuhan gizi untuk ibu hamil Iya. yang kelebihan berat badan Iya. sehingga dianjurkan diet oleh dokter kandungan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuhan Mutmainah, perwakilan dari kelompok 4, izin menjawab pertanyaan Muji. Jadi, pemenuhan gizi tetap harus lengkap, hanya mungkin jumlah karbohidratnya dikurangi, dan juga harus menghindari makanan yang digoreng, kue-kue, makanan, dan minuman yang mengandung gula. Sedangkan protein sayur dan buah tetap perlu dikonsumsi. Asupan gizi tetap harus lengkap, hanya beberapa komponen dikurangi atau dalam jumlah sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya dari Ayuhan. Bagaimana Muji, sudah dapat diterima jawaban dari Ayuhan? Sudah. Aku Baik, pulang tadinya. Ya, yuk. Kalau itu ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini enggak. Saya Maria Veronica, izin bertanya. Ya. Saat ibu hamil,
Saat hamil trimester pertama, ibu hamil tidak bisa makan nasi karena selalu mual dan muntah setiap habis makan. Bagaimana cara mengatasinya? Saat hamil trimester pertama. Ibu hamil Ya, baik, Maria. Saat hamil trimester pertama, ibu Ya. hamil tidak bisa makan nasi karena selalu mual dan muntah setiap habis makan. Dan kita bagaimana cara mengatasinya seperti itu? Baik, terima kasih pertanyaannya Maria. Akan dijawab oleh kelompok kami. Tunggu sebentar ya. Mbak Itin, Riri. Baik, pertanyaan Maria akan dijawab oleh Rifah. Silahkan, dipersilahkan. Untuk mengatasi Belum terekam. Untuk mengatasinya itu pertama itu makanan tiap 2 jam sekali. Terus konsumsi protein di awal hari. Terus aturlah jumlah asupan garam dan karbohidrat. Sama konsumsi roti putih. Baik, jawaban apakah sudah bisa dipahami untuk Maria? Ya, sudah. Baik, kalau begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Tidak. Baik, kalau begitu dari kelompok 4 sudah selesai menyampaikan penyuluhannya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 dan kelompok 4. Sebelum itu kita up close dulu untuk penyuluhan kali ini.